Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Dia adalah orang sakti, orang yang paling berkuasa di seluruh Majapahit. Tapi aku tidak takut, aku tidak gentar. Begitu. Tapi sebelum kau berhasil membunuh Eyang Mada, kau harus menghadapi Lukita Wardani. Wardani dan Tuanku Putri Galuwati. Biarlah urusan ini kami selesaikan sendiri. Lebih baik kalian menunggu di luar bersama Rekian Semaranata. Tapi Eyang, kami tidak akan tinggal diam kalau memang dia bermaksud membunuh Eyang. Sudahlah cucuku, percayalah padaku. Apa kau sudah meragukan eyangmu sekarang ini? Ayo, keluarlah. Dan sekali-sekali jangan memasuki ruangan ini lagi sebelum aku memanggilmu. Apakah kau masih juga penasaran, anakku? Apakah kau masih tetap akan melaksanakan niatmu membunuh Gajah Mada? Sudahlah, kau jangan mengejek aku. Lebih baik kau bunuh aku sekarang juga, Gajah Mada. Aku puas. Aku akan bahagia bisa bela pati pada ayah bunda serta kakak kandungku. Ayo, bunuhlah aku. Bunuhlah dia, Mustika Perwita ini. Anakku, aku bukanlah Gajah Mada yang kejam, tidak punya peri kemanusiaan seperti anggapan kebanyakan orang. Bagaimana aku bisa membunuh seorang gadis tanpa dosa seperti kau, anakku? Tapi kau dengan gampang melakukan pembantaian atas keluargaku. Mengapa sekarang kau tidak membunuh saja sekalian aku? Buat apa menyisakan diriku, anak yang tidak ada gunanya apa-apa ini? Anakku, benar-benarkah kau menginginkan kematianku? Benar-benarkah kau menghendaki nyawa Gajah Mada melayang di tanganmu? Mengapa masih kau tanyakan itu? Bukankah sudah jelas aku tidak akan mampu membunuhmu? Pedangku ini tidak ada artinya di hadapan kebesaran nama Gajah Mada. Anakku, kalau memang kau benar-benar ingin membunuhku, baiklah. Keinginanmu itu akan terlaksana. Lihat, dengan pisau ini, kau akan bisa melukai tubuhku, bahkan bisa mencabut nyawaku. Ambillah pisau ini. Ambillah, anakku. Aku rela mati di tanganmu. Kalau memang hanya dengan cara seperti itu, kau terbebas dari himpitan rasa dendammu padaku. Mengapa kau diam saja? Ambillah. Kemudian aku akan berlutut di hadapanmu. Dan selanjutnya, terserah apa yang akan kau lakukan terhadapku. Aku sungguh-sungguh rela mati di tanganmu. Dengan gemetar, dia Mustika Perwita bergerak ke atas meja, kemudian menyambar pisau panjang yang tajam berkilat-kilat. Sambil menggigit bibirnya, dia mencengkram pisau itu, dan matanya tak lepas menatap ke arah Gajah Mada yang mulai berlutut di hadapannya. Satu hal yang kumohon padamu, anakku. Sebelum kau tikam diriku dengan pisau itu, maukah kau memaafkan aku? Maukah kau memaafkan Gajah Mada yang berdosa ini?
menggigil tubuh Dyah Mustika Perwita mendengar kata-kata laki-laki setengah tua di depannya. Bibirnya bergetar dan giginya gemeretuk seperti diserang udara dingin pegunungan. Namun tiba-tiba... Tidak! Tidak! Aku tidak bisa melakukannya. Maafkan aku. Maafkan aku yang tidak tahu diri ini. Maafkan hambamu yang tak tahu diuntung ini, Tuanku. Hambalah yang seharusnya minta maaf pada Tuan Putri. Tidak, akulah yang bersalah. Tuan Putri, percayalah, sebenarnya dalam hal ini tidak ada yang bersalah. Semuanya telah terjadi seperti yang dikehendaki Yang Widi. Bukankah manusia hanya menjalani saja apa yang dikehendaki olehnya? Walaupun bagaimana, aku tetap merasa bersalah. Semula aku pun sudah ragu-ragu ketika melihat cara Paman Mada menangani satu perkara. Sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang yang kejam dan bengis. Tapi entahlah. Barangkali aku terlalu dibayang-bayangi masa silamku yang terlalu pahit. Kami tak sabar lagi menunggu di luar, Eyang. Sekarang kalian boleh masuk. Juga Rekian Semaranata. Silakan masuk. Terima kasih, Rekian Mapati. Rupanya kalian sudah saling mengenal sebelumnya. Ya, Eyang. Kami memang sudah saling kenal. Adik ini bahkan pernah menginap di Padepokan Jabon Garut. Tapi dia tidak mau menyebutkan namanya. Sampai sekarang pun kami belum tahu siapa namanya. Dia bernama Dyah Mustika Perwita. Dia adalah adik kandung Putri Citrasmi dari kerajaan Pasundan. Bukan begitu, anakku? Benar, Paman. Memang itulah namaku. Lukita Wardani dan kau, Galuhwati. Maukah kalian memaafkan aku? Aku telah berbuat kurang ajar pada Paman Mada, orang yang kalian puja dan hormati. Aku menyesal sekali atas kelancanganku ini. Maukah kalian memaafkan aku? Lupakanlah soal itu, Dek. Sekarang marilah kita membina persahabatan yang baru, yang lebih erat lagi. Bukankah begitu, Eyang? Ya, memang seharusnya demikian, Wardani. Kalian anak-anak yang baik dan manis tidak seharusnya bermusuhan satu sama lain. Tapi maaf, aku tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Tunggu, kau akan pergi kemana? Mengapa tidak menginap saja di rumah kepala desa ini bersama kami? Tidak, terima kasih. Aku mohon pamit, Paman. Selamat malam semuanya. Tunggu, Dek, tunggu. Mengapa dia buru-buru pergi, Eyang? Wajahnya kelihatan muram. Kasihan bocah itu. Dalam usia semuda itu, dia sudah terpaksa mengalami goncangan hidup yang berat. Kalau melihat wajahnya, aku menjadi teringat kembali kepada Putri Citrasmi, Rekian Mapati. Benar, Rekian Semaranata. Bukankah dia selama ini tinggal bersama Kakang Pandan Tunggal Dewa di lereng Anjasmara? Kabarnya begitu. Barangkali rasa dendam yang membara di hatinya juga berkat hasil tanaman Pandan Tunggal Dewa. Bukankah perwira tangan kanan Rekian Mapati itu tampak gusar sekali atas terjadinya peristiwa Bubat? Iya, tapi dia hanya mendengar keterangan dari satu pihak saja. Dia sama sekali menutup diri terhadap persoalan-persoalan ketatanegaraan. Padahal masalah Bubat tidak bisa dipisahkan dari persoalan ketatanegaraan. Di situ ada banyak kelompok dengan lain-lain kepentingan. Di situ juga terdapat perang dingin antara mereka yang ingin mengambil muka terhadap Sri Baginda. Yang jelas, perang Bubat tidak bisa lepas dari usaha-usaha kelompok tertentu yang ingin menjegal Rekian Mapati.
Aku belum mau berpendapat begitu, Rakyat Semaranata. Kecuali sekarang ini, setelah Sapati memberikan pengakuan di depan kita belum lama tadi. Ternyata Rakyat Pati Madu turut ambil peranan penting. Inilah yang sangat kusesali. Oh ya, Lukita Wardani dan kau Galuwati. Ya, Eyang. Pergilah kalian menyusul Dyah Mustika Perwita. Aku tak ingin mendengar berita buruk yang bisa menimpa diri bocah itu. Aku merasa wajib memberikan perlindungan padanya. Mumpung dia belum pergi terlalu jauh. Dan katakan pada siapa yang kau temui di tengah jalan bahwa Gajah Mada berdiri di belakang gadis Pajajaran itu. Siapa yang berani mengganggunya atau menganiaya dia demi keuntungan-keuntungan pribadi akan berurusan dengan Mahapati Gajah Mada. Sudah larut malam. Iya, sudah larut malam. Apakah Rakyat Mapati mau tidur? Aku harus menyelesaikan sebuah surat penting malam ini juga. Surat untuk siapa? Kau tahu, Rakyat Semaranata, bahwa Panji Anggragani mengundurkan diri gara-gara pembunuhan utusan dari kerajaan Singgolo. Dia merasa malu, walaupun aku yakin dia tidak terlibat. Karena itu, aku akan menyarankan agar dia memikirkan sekali lagi soal pengunduran diri itu. Dan lagi, bukankah Dewan Sabta Prabu tidak memecatnya? Tak ada yang memecatnya. Panji Anggragani hanya merasa malu dan tersinggung. Ya. Lalu bagaimana dengan rencana perlombaan adu kesaktian dan ketangkasan di Pendapa Kepatihan? Apakah jadi akan dilaksanakan? Tentu saja akan terus dilaksanakan. Perlombaan itu mempunyai arti penting bagi kita, Rakyat Semaranata. Dan yang terutama sekali ialah kita ingin tahu sampai sejauh mana tingkat kepandaian pendekar-pendekar Majapahit sekarang ini. Setelah Semaranata pergi, ruangan menjadi sangat sunyi. Tinggallah Mapatih Gajah Mada seorang diri. Nampak laki-laki setengah tua itu duduk dengan angker di kursinya. Dia baru saja menyelesaikan menulis sebuah surat untuk Panglima Panji Anggragani. Kemudian dia bangkit, beranjak ke pembaringan, dan pelan-pelan merebahkan tubuhnya. Sementara itu, Dyah Mustika Perwita dengan wajah murung terus berjalan menyusuri malam. Cahaya lampu rumah warga desa berkelap-kelip di kejauhan, dan cahaya bulan yang semakin tua memancar pucat di belahan langit barat. Akan pergi kemana sekarang aku ini? Rasanya hidup tidak mempunyai tujuan yang pasti. Apa yang kuidamkan selama ini buyar di tengah jalan. Mapati Gajah Mada ternyata manusia yang benar-benar berjiwa luhur. Aku telah membuktikannya sendiri. Ayahanda, Ibunda, maafkanlah anakmu, Dyah Mustika Perwita ini. Maafkan adikmu ini, Yunda Pitaloka. Aku terpaksa tidak bisa membalaskan sakit hati mereka. Orang-orang yang paling kucintai. Kudengar ada derap kuda menuju kemari. Sepertinya 2 orang. Jangan-jangan mereka para penyamun atau pendekar dari golongan hitam. Persetan dengan semuanya. Kalau benar mereka penjahat, biarlah mereka datang kemari. Biarlah mereka membunuhku. Aku lebih baik mati daripada harus menanggung derita lahir batin seberat ini. Hei! Hei! Hei orang yang berkuda! Siapapun kalian, datanglah! Datang
kalian? Apa kau yang berteriak-teriak tadi? Siapa kau? Apakah warga desa sini? Dan mengapa kau berteriak-teriak di malam buta begini? Agaknya dia dalam kesulitan. Sepertinya begitu, Kakang. Benar? Kau sedang dalam kesulitan? Ternyata mereka Yunda Carangsari dan Kakang Panular. Tapi agaknya mereka belum mengenali wajahku. Mengapa kau tidak mau menjawab? Apakah ada orang yang telah mengganggumu? Katakanlah, barangkali kami bisa membantu. Tidak. Mereka tidak boleh tahu keadaanku. Kalau kau tidak mau berterus terang, bagaimana kami bisa membantu kesulitanmu? Terima kasih. Tapi maaf, aku tidak butuh bantuan kalian. Tidak butuh bantuan siapa-siapa. Hei, tunggu. Jangan pergi dulu. Carangsari, aku seperti kenal suara gadis itu. Seperti suara Pitaloka. Iya, benar. Seperti suara Pitaloka. Tapi mungkinkah dia Pitaloka? Mungkin saja, Kakang. Sayang dia tidak mau memperlihatkan wajahnya. Dia sepertinya berusaha menghindar pertemuan dengan kita, Carangsari. Tapi mengapa? Seharusnya dia gembira bertemu dengan kita. Iya, dia pasti sedang mempunyai masalah yang berat. Pitaloka memang begitu. Dia senang membuat kita kesal. Mungkin dia tidak rela menjadi saudara angkat kita, Kakang. Jangan begitu. Belum tentu gadis itu tadi Pitaloka. Maka lebih baik kita mencari kepastian dulu. Mumpung belum jauh, mari kita susul dia. Sementara itu Dyah Mustika Perwita terus berlari dan berlari. Nampak dia sudah sangat lelah. Rambutnya aut-autan dan wajah serta pakaiannya kotor berdebu. Aku tidak mau bertemu dengan mereka. Tidak bisa. Pertemuan dengan Yunda Carangsari dan Kakang Panular hanya akan menambah luka di hatiku saja. Tidak. Aku tidak bisa bertemu dengan mereka. Aku harus lari sejauh-jauhnya. Tapi aku sudah tidak kuat lagi. Aku tidak sanggup lagi berlari. Kepalaku pusing. Perutku terasa kaku dan dingin. Pitaloka. Benar dia Pitaloka, Carangsari. Dia pingsan, Kakang. Kasihan sekali. Apa saja yang dilakukan selama ini, hingga tubuhnya begitu kurus dan wajahnya pucat seperti kertas. Ya, mungkin selama pengembaraannya dia kurang memperhatikan kesehatannya. Kurang tidur, kurang makan dan istirahat. Mungkin juga dia terlalu tegang, karena harus berhadapan dengan orang-orang yang belum pernah dikenalnya selama ini. Mungkin juga begitu. Sekarang yang penting, kita harus segera menolongnya. Benar, Kakang. Keadaan anak ini mengkhawatirkan. Tubuhnya terlalu lemah. Ya, mari kita bawa dia ke tempat yang lebih baik. Nah, itu. Di sana ada pohon yang rindang. Mari, kita gendong dia ke sana, Carangsari. Mari, Kakang. Mereka berdua mempopong Dyah Mustika Perwita ke arah sebuah pohon rindang, kemudian pelan-pelan membaringkannya di atas rumput kering. Haria Panular sibuk mengurut kening, sementara Dyah Carangsari memijit-mijit bagian kaki. Tak lama kemudian, fajar pagi pun merekah. Sinar matahari pagi yang hangat menyebar ke seluruh penjuru. Carangsari, dia mulai sadar. Iya, Kakang. Perut dan kakinya tidak lagi kaku. Agaknya sinar matahari pagi yang hangat telah membantu menyadarkannya kembali. Di mana aku ini? Siapa kalian? Masa kau lupa pada kami, Pitaloka? Akulah Carangsari. Dan dia kakangmu, Haria Panular. Iya. Kami gembira kau telah sadar kembali, Pitaloka. Tidak. Pitaloka,
tubuhmu masih lemah, Pitaloka. Kau tidak boleh berteriak-teriak. Kau harus banyak istirahat. Kami akan mencarikanmu tempat penginapan yang nyaman dan bersih untuk istirahat barang beberapa hari. Aku tidak apa-apa. Aku masih cukup kuat. Aku tidak butuh tempat penginapan, tidak butuh istirahat. Jangan begitu, Pitaloka. Aku tidak butuh pertolongan kalian. Pitaloka, kau mau kemana? Pergi. Pergi kemana? Pergi sejauh-jauhnya. Dan kalian tidak usah mencariku. Kalau kau mendapat kesulitan, katakanlah, Pitaloka. Kami akan berusaha membantu. Bukankah kami saudara-saudaramu? Tidak. Aku tidak mempunyai saudara siapa-siapa. Aku hidup sendirian di dunia ini. Aku tidak punya siapa-siapa dan tidak menjadi milik siapa-siapa. Kau berubah sekali, Pitaloka. Memang dulu kau gadis keras kepala. Tapi tidak seperti sekarang ini. Terserah apa yang akan kau katakan. Beginilah keadaanku sekarang ini. Sudah, aku mau pergi. Jangan, Pitaloka. Jangan pergi. Kalian tidak bisa menghalang-halangi aku. Lepaskan! Lepaskan kataku! Pitaloka, kami sangat sayang padamu. Kami tak ingin kehilangan kau lagi, Pitaloka. Kami bahkan mengemban tugas dan pesan almarhum Ayahanda Pandan Tunggal Dewa agar kami mencarimu sampai ketemu. Ayahanda Pandan Tunggal Dewa? Ya, sebelum wafat beliau berpesan begitu. Kami harus bisa membimbing dan menjadi pelindungmu, Pitaloka. Ayahanda. Ayahanda. Tidak. Tidak. Aku tidak pantas menjadi anak angkatnya. Aku tidak pantas menjadi anak asuhnya. Pergi. Pergilah kalian. Tinggalkan aku sendiri. Pitaloka. Pitaloka. Ada apa sebenarnya kau ini, adikku? Kau tampak aneh sekali. Apakah kau telah mengalami pukulan batin yang berat? Aku bahkan rasanya tidak sanggup menanggung beban berat ini. Coba ceritakan apa yang terjadi, Pitaloka, supaya beban itu menjadi lebih terasa enteng. Kami akan mendengarkan dengan baik. Nah, ceritakanlah. Aku mengembara selama ini, menjelajah bukit, menyusur tepian pantai, masuk luar desa, dengan satu tujuan yang pasti. Ialah membalas dendam atas kematian ayahanda, ibunda serta kakak kandungku. Lalu? Aku tidak akan menyerah sebelum berhasil bertemu langsung dengan orang yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa bubat. Dialah Mapati Gajah Mada. Dialah yang oleh Ayahanda Pandan Tunggal Dewa dianggap sebagai pelaku utama peristiwa bubat. Dan bagaimana, Pitaloka? Apakah kau berhasil menemuinya? Iya, aku berhasil menemuinya. Aku lega dan merasa gembira karena bisa berhadapan langsung dengan Gajah Mada. Tapi aku pun kemudian menjadi kecewa. Amat kecewa. Mengapa harus kecewa, adikku? Mengapa? Apakah karena kau telah gagal membalas dendam? Iya, aku telah gagal. Karena kau tidak sanggup menghadapi Mapati Gajah Mada. Karena dia orang yang sakti, begitu? Mapati Gajah Mada memang sakti. Tapi bukan itu yang membuatku kecewa. Bukan lantaran kesaktiannya yang membuatku putus asa seperti sekarang ini. Lalu karena apa? Tidak. Aku tidak mengatakannya. Lebih baik aku segera pergi. Tunggu, Pitaloka. Tunggu. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Atau hiat. Tunggu. Hentikan. Hentikan kataku. Mengapa kau menganiaya gadis ini? Apakah kesalahannya? Ini bukan urusanmu. Kalau kau mau lewat, silakan. Tapi jangan turut campur urusan kami. Kami ditugaskan untuk melindungi gadis ini dari ancaman tangan-tangan kotor. Aneh sekali. Kalian ditugaskan oleh siapa? Eyang Mada, Mapati Gajah Mada yang telah menugaskan kami. Betul. Apakah kalian tidak tahu siapakah dia ini? Dialah Pitaloka, adik kami. Kau berdusta. Bagaimana kami bisa percaya? Memang benar dia adik kami. Dan kami akan membawanya kembali pulang ke rumah kami. Aku tidak akan mengizinkan. Enak saja. Kami tidak butuh izinmu. Kalau kalian masih nekat tidak mau menyingkir dari sini, kami tak segan-segan mengusir dengan kekerasan. Minggirlah Galuhwati. Biar aku yang menghadapi mereka. Silakan Yunda Lukita Wardani. Aku akan menonton saja dari atas punggung kuda.
Hayo, majulah kalian. Aku pun sudah terbiasa menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Sombong benar. Siapa kau ini? Mereka saling berkelahi karena memperebutkan diriku. Semua ingin melindungi aku. Apakah aku ini terlalu lemah hingga orang-orang menaruh belas kasihan dan ingin menjadi pelindungku? Tidak, aku tidak butuh perlindungan siapapun. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Kebetulan mereka sedang bertempur seru. Dan agaknya Galuhwati pun tidak begitu memperhatikan diriku. Baiklah, aku lebih baik secepatnya meninggalkan tempat ini. Sudah cukup jauh, aku berlari. Nafasku hampir mau putus rasanya. Aku tidak bisa terus berlari. Aku tidak kuat lagi berlari. Aku akan istirahat dulu barang sejenak. Aku mendengar derap kaki kuda. Oh, kemana aku harus sembunyi? Tapi sepertinya hanya seekor kuda. Oh, benar. Hanya seekor kuda. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.